Kalau ijazah Jokowi itu dijadikan barang bukti, berarti barang bukti kejahatan. Kita akan mengundang Jokowi sebagai saksi fakta, Pratikno ya sebagai saksi fakta juga. Mungkin bisa menjelaskan kenapa UGM seperti itu. Ini KPU Solo itu melakukan pembangkangan ini. Kita nggak tahu, mungkin mereka konsolidasi untuk merahasiakan. Sebaiknya nanti strategi kita misalnya ya udah kita tunda sidang-sidang sampai Jokowi dan Pratikno mau hadir. Gini kan terkenal ekstrim. Sebelum yang lain kan Egy duluan soal menuduh Jokowi jasa palsu. Tiba-tiba mbledo gitu. Egy dan Dharma Lubis yang memang sudah letoy. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Pemirsa, hari ini saya bersama dengan Mas Lukas Luarso. Jadi, saya yakin semua sudah kenal lah beliau. Wartawan senior gitu ya. Dan yang menjadi penting sekarang ini lagi heboh karena beliau adalah salah satu inisiator Bon Jovi. Bongkar ijazah Jokowi. Pemirsa, ini berkaitan dengan sesuai namanya sendiri, bongkar ijazah Jokowi. Hari ini kami akan bersama dengan Mas Lukas, kita akan membongkar gitu ya, kotak Pandora kasus ijazah Jokowi. Tentu termasuk di balik, ini ada kesan di sekarang nih. Dua badan publik, institusi negara, UGM dan KPU, itu oleh publik dipersepsikan seolah-olah, meskipun seolah-olahnya sudah 99% gitu ya, 9% bahwa dua institusi itu melindungi kasus ijazah Jokowi. Itu fakta ya, fakta yang terjadi selama ini muter-muter dan ini gitu ya. Nah ini yang ini. Tentu sekaligus juga kita akan spill nih soal informasi manuver terbaru Jokowi yang tiba-tiba bertemu dengan Egy Sujana, Damai Lubis dan termasuk tim kuasa hukumnya. Lebih aneh lagi karena ada polisi aktif yang ikut mendampingi gitu ya. Ini semua yang kita ini. Kita mulai dulu yang pertama, masa persidangan kemarin. Mas Lukas gitu ya. Kemarin kan Bon Jovi kan sudah secara maraton pagi dengan UGM lalu kemudian sama KPU gitu ya. Apa yang terjadi sebenarnya kemarin? Jadi setelah jeda hampir 1,5 bulan, sidang terakhir kita di Komisi Informasi Pusat itu tanggal 8 Desember ya. 8 Desember. Waktu itu sidang adjudikasi dan sidang putusan sela. Saya kira kemarin itu kembali menarik ya sidangnya karena yang pertama yang dengan UGM ya. Jadi kembali ada istilah yang menarik yang muncul dari komisioner majelis komisioner yang mengingatkan UGM sambil dengan wajah yang bertanya-tanya dan kemudian ini sampai kok bisa begini UGM, ini sidang setback gitu. Jadi mundur ya dari awal lagi ya karena kan kemarin itu memang ada satu termohon ya dari UGM yang tidak mengikuti 3 sidang sebelumnya. Tiba-tiba dia ikut, tapi dia jadi pembicara utama yang mencoba merespon atau mempresentasikan hasil uji konsekuensi yang ternyata konsekuensinya adalah kurang bagus bagi UGM ya. Jadi kemarin itu sidangnya kan UGM diminta membuat uji konsekuensi lagi karena uji konsekuensi yang pertama ternyata tidak dipahami dengan baik oleh UGM, yaitu tidak melibatkan pakar ahli yang independen. Jadi waktu itu makanya kemudian ada guyon-guyon itu bukan uji konsekuensi kalau antar UGM sendiri, itu namanya uji konsolidasi atau bahkan uji konspirasi. Uji konspirasi yang, kemarin jadi pertanyaan lagi yang agak terganggu malah majelis komisionernya kan, karena menurut UGM berdasarkan hasil uji konsekuensi yang melibatkan 3 atau 4 ahli independen itu, yang sayangnya namanya agak lupa karena memang tidak dikenal apakah betul mereka ahli atau pakar, tapi mereka figur-figur akademisi di Jogja lah. Yang intinya adalah justru seolah-olah memperkuat asumsi UGM gitu bahwa dokumen-dokumen terkait ijazah Jokowi, khususnya salinan ijazah, terus dokumen-dokumen yang penting yang kita minta itu tetap sifatnya tertutup. Tetapi memang
UGM hanya bisa, ini yang paling penting, UGM hanya bisa menyerahkan kepada badan publik kalaupun diminta. Ya. Gitu. Jadi kan kemarin pertanyaannya saya tegaskan, jadi kalau publik meminta UGM nggak memberi. Ya, intinya UGM hanya memberikan ke badan publik. Nah, itu berarti bertentangan dengan undang-undang keterbukaan informasi karena itu untuk publik. Mungkin dia baca. Bukan hanya untuk badan publik kan, itu ketidakpahaman yang pertama. Yang kedua adalah UGM mengesankan kemarin itu ucapan mereka sendiri seolah-olah menjadi lembaga yang bukan yang memberikan atau menyediakan dokumen, tapi verifikator. Makanya verifikasinya itu untuk badan publik. Misalnya secara kesimpulannya berarti ya UGM akan menjawab untuk Komisi Informasi, tapi kepada kita yang memohon mungkin mereka nggak bersedia memberikan misalnya, ya kan? Dan saya ingat yang menurut saya sidang kemarin itu, dengan UGM ini kok selalu tidak menunjukkan satu persidangan yang cerdas, satu persidangan yang dialog-dialog yang kelihatan mengalir sebagai orang-orang yang mestinya ahli informasi, ahli komunikasi dari universitas yang sangat berat. Saya ingatkan lagi ya, ketika kita Bon Jovi, kita karena kebetulan Bung Samsudin kan juga salah satu inisiator Bon Jovi. Itu kan ingat permintaan kita ke UGM kan tidak dipenuhi permohonan untuk dokumen. Karena dia punya 3 jawaban kan. 1, dokumen tidak dalam penguasaan kami. 2, dokumen saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya. Untuk proses hukum, 3 dokumen belum ada. Jadi itu 3 dalih, 3 alasan menolak atau tidak memenuhi permintaan kita sebagai pemohon ya. Nah, dalam proses persidangan yang sudah memasuki persidangan keempat ini, itu tetap tidak jelas. Memang saya ingat tuh persidangan ketiga, persidangan adjudikasi, itu UGM waktu itu mengakui bahwa ada hal-hal baru yang membuka pemahaman mereka. Saya masih punya catatannya itu. Tentang dokumen yang dikecualikan, kemudian prinsip-prinsip keterbukaannya. Nah, ingat nggak? Anda kan juga hadir bahwa waktu itu Majelis Komisioner menegur. Apakah UGM itu pernah mengikuti sosialisasi nggak sih? Pernah baca nggak? Pernah baca undang-undangnya nggak sih? Sampai digituin oleh Majelis Komisionernya kan? Nah, yang kemarin itu ditegur, ini kok sidangnya jadi kayak mundur setback, kembali ke awal gitu. Itu yang agak membuat dialognya kurang cerdas gitu. Oke, Mas Lukas. Apakah ini sesungguhnya setback itu ke belakangnya, mundur disebut oleh majelis itu, apakah karena murni ketidaktahuannya betul oleh UGM gitu ya kalau kita baca, ataukah itu memang hanya karena problemnya, kan tadi disebut tuh dokumen tidak dalam penguasaan, dokumen tidak ada sama sekali, atau dia hilang dan macam-macam. Apakah ini memang problem dari secara institusi saja, atau sebenarnya dia bagian dari desain? Kalau kita coba spill, apa sih peristiwa di balik ini? Apakah ini memang bagian dari skenario yang ingin menutup-nutupi, atau karena memang ada kesepakatan satu komando gitu ya, baik di KPU maupun di UGM sampai tiba-tiba kok seolah-olah kompak gitu loh. Kita batasi UGM dulu ya, fokusnya ya. Menurut saya memang ada 2 kemungkinan ya, karena PPID ini kan mengikuti sidang ini PPID-nya ya, pejabat pengelola informasi dan dokumen. Itu memang harus mengikuti skenario dari rektorat kan. Kalau rektorat UGM itu kan sudah menegaskan, ada 9 poin waktu itu yang diulang-ulang. Testimoni UGM kan menyatakan bahwa Jokowi menyelesaikan kuliah dan bahwa ijazah itu ada. Yang dikeluarkan UGM itu asli gitu-gitulah semacam itu. Tapi kan itu hanya testimoni. UGM itu tidak pernah membantu apapun selain hanya testimoni omon-omon itu, karena tidak pernah menunjukkan ke publik secara terbuka bukti-bukti otentik yang memperkuat itu. Jadi apakah itu analisis paling soft ya itu hanya untuk skenario, untuk safety aja, menyelamatkan diri aja. Sedapat mungkin UGM tidak ikut terlibat dalam kontroversi ini, ijazah asli atau palsu. Karena sudah terlanjur rektornya menyatakan itu sah, maka dia harus mencari pembenar gitu. Dia hanya berdalih, hanya berkilah gitu, dan
Dan yang dalam istilah saya kemarin saya singgung, UGM melakukan birokratisasi bahasa. Jadi berargumen, kemudian selalu bahasanya itu sangat formalistik, sehingga tidak mencerminkan perdebatan soal informasi, keterbukaan, demokratisasi itu tidak muncul. Yang ada adalah para birokrat yang hanya ngomong sesuai sketch, sesuai naskah yang harus diomongkan gitu. Jadi kalau kita seolah-olah yang hadir dalam persidangan itu sudah membuat template dari Jogja, dari ini. Ya. Keluar dari template ini berbahaya gitu. Betul. Nah, itulah makanya ya kemarin kan diingatkan lagi kan oleh majelis komisioner, kan mereka berdalih memakai istilah asas kehati-hatian. Jadi berkali-kali itu ngomong bahwa kami tidak ingin nanti konsekuensi apa yang mereka sampaikan itu akan secara hukum akan berdampak gitu. Nah, maka mereka asas kehati-hatian, meskipun dalam undang-undang keterbukaan informasi publik itu tidak ada asas kehati-hatian. Yang ada ya asas apakah itu keterbukaan, kerahasiaan, bahwa itu sah atau tidak, valid atau tidak, otentik atau tidak. Nah kesannya jadi UGM itu mengedepankan agak ketertutupan. Sedapat mungkin dia tidak mau misalnya menyampaikan informasi yang ingin menunjukkan bahwa mereka itu PPID-nya ya, PPID UGM melakukan investigasi misalnya, melakukan riset-riset atau berupaya mengompilasi bukti-bukti yang menguatkan bahwa bukti-buktinya kuat. Kemarin kan sampai saya ingatkan gitu. Tujuan kita, Bon Jovi itu kan bukan semata-mata ingin mendakwa asli atau palsunya ijazah, tapi ingin mengetahui kebenaran. Kalau memang UGM yakin dan punya buktinya, kenapa tidak diekspos, dipaparkan di situ, tanpa harus menunggu pertanyaan-pertanyaan kita atau pertanyaan hakimnya, tapi dia sudah menyediakan itu. Misalnya dia minta izin, Ibu komisioner, pemimpin sidang, kami akan tunjukkan beberapa, kan nggak ada itu sama sekali. Tunjukkan beberapa dokumen, informasi yang menunjukkan betul. Nah, kan kemarin ingat nggak saya sampai begini, ya kalau memang UGM punya bukti yang valid, kuat dan bisa diverifikasi, kita sendiri Bon Jovi akan betul Bon Jovi Jokowi lulus dan ijazahnya asli. Karena kita kan mencari kebenaran, bukan sedang mempersoalkan kebohongan gitu. Nah, itu semua kebenaran. Ya, benar asli atau benar bohongnya. Ya, kalau kan akhirnya gini, dengan gaya bahasa birokratisasi kalimat-kalimat itu, dugaan yang seperti Bung Samsudin sampaikan, apakah ada semacam skenario ingin membela Jokowi, kemudian ingin menutupi, gitu. Jadi ingin agar kasus Jokowi ini tidak betul-betul bisa terbuka gitu. Jadi kan sampai sekarang pertanyaannya masih menggantung tuh hal-hal yang misalnya begini. Soal KKN, kemarin kita kupas kan, kebetulan salah satu kuasa kita kan pengacara yang alumni UGM yang nggak beda-beda jauh lah masuk UGM-nya. Jadi dia tahu betul gitu kan, dikejar tapi kan teman-teman UGM nggak bisa jawab gitu. Kemudian soal hal-hal yang sampai sekarang, kemarin saya yang tanya kan, kenapa legalisasi ijazah Jokowi itu ada dua warna, kan? Kenapa yang tahun 2014 merah, yang 2019 biru? Mereka nggak bisa jawab. Habis tinta merahnya. Nah ya nanti dalihnya adalah kami akan cek kembali. Loh, ini sudah sidang keempat, kenapa nggak dicek sejak awal-awal dulu? Itu kan pertanyaan kita sejak awal. Makanya gini, Mas Lukas. Jadi di publik ini ya, yang agak kuat itu kan sebenarnya dua asumsi yang sebenarnya mungkin Mas Lukas bisa jelaskan lebih jauh. Apakah benar ini semata PPD yang hadir dalam persidangan itu adalah karena sudah terlanjur ada pernyataannya dari rektor lalu melindungi sang bosnya gitu ya? Persis. Itu apakah hanya itu atau memang ada desain besar yang kemudian terjebak mereka dalam konspirasi untuk melindungi Jokowi secara permanen gitu ya? Karena ada asumsi bahwa sengaja kasus ini dibuat menjadi kabur. Sangat panjang, molor gitu ya, supaya kemudian secara perlahan akan menjadi hilang jejaknya secara permanen gitu loh. Ya, tapi kalau itu asumsi mereka ya, memperpanjang persoalan itu nggak akan lah. Kita kan civil society seperti kita, itu kan tidak akan lelah mempersoalkan itu. Kalaupun ada satu dua, kita nanti habis ini kita ngomong soal Egy Sujana ya. 1-2 berkhianat,
satu dua bisa disuap menerima uang dari Jokowi sehingga mereka berbalik. Tapi kan akan muncul yang lain akan mempersoalkan karena ini rasa ingin tahu yang murni gitu. Jadi, nah misalnya gini, sampai sekarang sidang keempat ini misalnya hal-hal yang sangat elementer itu masih belum terungkap dengan baik soal ada kacamata di foto ijazah. Kan kalau misalnya gini ya, kalau mereka menyiapkan betul argumen yang kuat, misalnya mereka kan bisa menunjukkan contoh-contoh ijazah yang di tahun-tahun itu juga berkacamata. Simple loh sebenarnya argumen. Jadi soal kacamata bisa dijawab kalau mereka bisa menyebutkan ini beberapa contoh kalau ijazah. Kalau ada fotonya pada saat KKN, itu dia pakai ijazah. Bukan, termasuk gini juga ijazah-ijazah lain. Iya. Bisa kan sebagai pembanding, pembanding gitu loh. Iya. Nah, atau itu tadi kan mestinya UGM punya lah foto-foto zaman mahasiswa dan akan ketahuan itu Tapi ini profilnya. kan menarik kan di fakta persidangan kemarin itu kan Jokowi hanya ada nilai KKN-nya. Ya. Tidak ada laporan, tidak ada foto, informasi kegiatan, tidak ada sama sekali dokumen-dokumen itu gitu ya. Jadi, dan itu yang biasanya yang lain hilang, foto tidak hilang gitu loh. Iya, dan mestinya kan gini, kalau UGM itu ingin membantu mengungkap keterbukaan betul, kan ada waktu kita ini kan proses sejak bulan sidang Oktober kan? Oktober, kalau kita Oktober. Jadi ada 3 bulan itu kan mereka bisa melakukan riset, meminta ke Jokowi kalau nggak punya mereka atau ke teman-teman Jokowi mengumpulkan bukti-bukti yang menguatkan gitu loh. Kan kita juga senang juga kalau UGM kelihatan serius merespon bekerja keras untuk membuktikan itu. Jadi akhirnya kesimpulan saya, kalaupun bukan ini skenario untuk menggelapkan ya, yang ekstrim itu skenarionya ya, konspirasi itu, ya minimal kayaknya dia ingin main peta umpet. Jadi ini karakter gaya UGM itu mirip Jokowi, mempermainkan. Jadi main peta umpet. Targetnya apa tuh? Sampai dia harus peta umpet gitu. Iya, artinya cara peta umpetnya gini, mereka sangat membatasi diri untuk mengasih informasi di sidang ini. Jadi yang kita tanya nggak dijawab, tapi apalagi yang tidak kita tanya, mereka tidak ingin menunjukkan bahwa mereka punya dokumen, data, foto, informasi dan sebagainya. Jadi minimalis banget, pas bandrol bahkan itu tadi peta umpet berusaha menutup-nutupi. Kalau bisa ditutupi, dipersulit, kenapa dibuka gitu. Nah ini kekanak-kanaan gitu loh. Jadi ini sangat Jokowi banget. Jadi kayaknya jangan-jangan memang ada konsolidasi atau sebagainya. Nah tapi yang menurut saya, kalaupun ya kesan saya ya, kalaupun bukan kesengajaan itu minimal berarti menunjukkan ketidaksiapan aja. Jadi seperti saya pernah singgung ya, PPID ini termasuk UGM. UGM itu menurut saya paling lemah deh, bahkan dibanding KPU ya. Karena sering tidak siap, mereka datang rombongan kan, kayak kemarin ada berapa? Lebih dari 7-8 ya. Lebih 10 karena di belakang banyak kan gitu. Ya makanya berapa uang kampus itu habis gitu. Ya, untuk apa sih rombongan sebanyak itu kemudian tidak menambah menjadi satu perdebatan yang berkualitas gitu untuk mengungkap rahasia ini. Jadi memang ya minimal secara inosen mereka tidak siap aja, mereka tipikal birokrat yang kerja pas-pasan, dan yang paling menyedihkan sebenarnya adalah dari perdebatan itu ada inkonsistensi, inkompetensi, dan saya kira inkoordinasi juga ya. Kemarin itu ada sebenarnya menarik ya ketika majelis juga bertanya gitu ya. Apa sebenarnya dasar yang kemudian dulu kalau kita ingat coba kita flashback gitu ya. Sidang pertama uji konsekuensi yang dilakukan oleh UGM sempat sebenarnya sudah menyebut bahwa semua dibuka. Kecuali itu kan dia menyebut bahwa hanya bisa begini karena kita hati-hati. Lalu kemudian dibantah sama majelis. Kalau Anda sudah menyatakan terbuka, harus terbuka. Begitu dicek uji konsekuensi, ternyata salah. Maka diminta uji konsekuensi melibatkan orang luar. Dia lakukan ternyata tetap orang dalam saja kan. Ini dia lakukan lagi ternyata ada orang luar, tapi yang menarik nih. Akhirnya berbalik tuh. Semua menjadi tertutup. Nah, saya ingin bertanya di posisi ini, Mas Lukas. Kan kita tidak menemukan... teman-teman di Bojo kan tidak menemukan satu klarifikasi yang kita sebut misterius, harapannya menjadi terang benderang melalui persidangan ini. Satu misalnya soal tadi kacamata.
Bonjoy itu kan, contoh ya gitu. Itu ketika menyebut ini soal kok orang pakai kacamata, tapi UGM menjawab regulasinya ada. Ada aturan pada tahun 1984 dia dapat 1 lembar. Tapi kan dokumen lain tidak didapat. Nah, juga foto-foto Jokowi muda nggak ada foto-foto yang pakai tidak ada gitu loh. kacamata. Jadi, itu dia gimana? Sampai sekarang nggak pakai kacamata. Nah, apakah pertanyaan saya adalah di tengah misteri yang selalu tertutup yang sampai hari ini tidak dibuka oleh UGM, apakah itu kemudian menjadi argumentasi Bonjoy menawarkan mengusulkan ke majelis untuk menghadirkan Jokowi, Pratikno, Ya, orang-orang pelaku ya. si pelaku itu gimana tuh? Sebelum merespon itu, jadi gini, kembali ke UGM nih yang terakhir menurut saya yang paling konyol ya, yang paling menunjukkan inkompeten adalah waktu ditegur majelis komisioner bahwa jawaban UGM pertama terhadap permohonan kita kan jawaban yang tidak ditandatangani oleh pejabat PPID dan tidak kop surat. Itu fatal banget kan waktu itu. Dan tapi yang lagi-lagi ditegur majelis komisioner kan ketika keberatan kita atas jawaban UGM yang 3 itu tidak ada, tidak dalam kuasaan kami tidak punya itu. Kemudian keberatan kami dijawab untuk bukti bahwa banyak dokumen itu sedang di tangan Polda Metro Jaya. Padahal kan kita minta cuma 20 dokumen, tapi kemudian dijawab oleh UGM ada 505 dokumen. Yang diserahkan ke Polda Metro Jaya. Entah diserahkan, entah disita apapun lah. Tapi intinya loh, kita cuma minta 20 dokumen kok malah dikasih berita acara penyerahan 505 dokumen. Tapi sialnya dokumen itu ditutup semua. Jadi kita hanya tahu angkanya 1 sampai 505, tapi tidak tahu apa itu dokumen kita apa disuruh saja. membaca huruf angka. Kita disuruh membaca dalam ruang gelap yang lampunya mati. Nah, itu tadi sidang keempat ini kekonyolan itu saya jadi tergelitik nanti ya. Di sidang depan kan kita akan ada saksi ahli ya. Nah, dan diharapkan selain kita akan mengundang saksi ahli ya dari versi kita, mungkin UGM juga mengundang versi mereka. Kan kita sudah umumkan kita akan undang Jokowi, Pratikno, meminta majelis untuk memanggil. Ya, kita permintaan kita ke majelis untuk mengundang Jokowi untuk bersaksi. Pratikno juga, karena Pratikno kan selama ini dirumorkan, digosipkan, kasak kusuknya, sebenarnya yang di belakang semua ini Pratikno lah. Kenapa UGM berperilaku seperti ini? Sebagai mantan rektor. Karena memang sebagai mantan rektor dan diduga kuat kan kasak kusuknya, itu kan rektor yang sekarang itu orang yang Pratikno lah diangkat gitu. Jadi, nah kalau nanti 2 tokoh utama ini dari drama kontroversi misteri ijazah ini bisa datang, nah bagus itu. Saya itu mencatat sedikitnya ada sidang gugatan dari yang mempersoalkan ijazah itu ada 5 ya. Kemudian ada sidang yang dibalik laporan Jokowi ada 2 dan ada 7 laporan dari Jokowi melaporkan orang-orang itu. Tapi kan Jokowi nggak pernah hadir di persidangan-persidangan itu. Padahal Jokowi menjanjikan akan hadir di persidangan. Iya, nah yang kita harapkan ini dalam waktu dekat ya, minggu-minggu ke depan itu, Jokowi kalau betul-betul konsisten dengan ucapannya, dan dia punya nyali, punya keberanian, dia mesti datang di gugatan di pengadilan di Solo. Yang dilakukan oleh namanya tim alumni UGM Gugat Jokowi, disingkat AKUI, yang sekarang sedang berjalan juga. Nah, mestinya ini di sidang informasi yang kuasa pengadilan ini, yang sedang kita jalani, Bonjoy, hadir aja. Itu kan menunjukkan kalau berani hadir, wah hebat tuh Jokowi. Berarti memang betul mitos dia punya nyali, bahwa dia benar punya ijazah. Kalau orang punya ijazah ini tampil di forum-forum yang ingin menegaskan kebenaran kan mestinya berani hadir gitu. Tadi kan disebut ya, kalau misalnya dia tidak hadir lagi, apa ada memungkinkan untuk menggunakan, jadi majelis menggunakan upaya paksa? Karena kan undang-undangnya adalah saksi kan harus hadir tuh. Ya nggak tahu juga, tergantung itu kan. Dari pengamatannya nih, kira-kira bisa nggak majelis dengan suasana? Terus terang saya agak pesimis ya. Majelis komisioner Komisi Informasi Pusat bisa memaksa. Mungkin mereka melayangkan surat. Tapi ya Jokowi dengan satu dan lain hal akan dalih berhalangan gitu. Nah tapi
sebaiknya nanti strategi kita misalnya ya udah kita tunda sidang-sidang sampai Jokowi dan Pratikno mau hadir karena kesaksian mereka sangat penting gitu. Jadi ya kita lihat aja. Tapi kan ada satu yang menarik ini menurut saya. Jadi kan pada saat kita sidang kemarin di ruangan paling ujung, di ruangan sebelah kan kawan kita Bonatua itu diumumkan putusan memenangkan. Memenangkan gugatannya melawan KPU. KPU gugatan diterima dan seluruh yang diminta oleh kawan kita Bonatua itu dikuatkan oleh majelis komisioner. Jadi saya rasa kita juga akan menang ya. Jadi terhadap KPU, UGM dan sebagainya, karena sudah ada jurisprudensinya, kan akan konyol kalau Bonatua bisa menang terhadap KPU, misalnya kita tidak dimenangkan atau di apalah. Jadi ya kayaknya kita juga menang. Faktanya kan persidangan kemarin yang kita saksikan itu kan sebenarnya KPU Surakarta malah masih ngeles gitu kan? Ya, itu yang tadi saya sebut sebagai inkonsistensi ya. Di antara inkonsistensi, inkompetensi dan inkoordinasi yang beberapa kali saya singgung lah. Ini KPU Solo itu melakukan pembangkangan ini, melakukan insubordinasi terhadap KPU Pusat dan KPU Jakarta misalnya atau KPU Jawa Tengah. Karena KPU Pusat dan KPU Jakarta sudah memberikan salinan ijazah sampai detik kemarin itu, KPU Solo masih ingin uji konsekuensi apakah pemberian salinan ijazah bisa atau tidak. Atau jangan-jangan dia tidak punya. Dia punya, tapi itu tadi pembangkangan. Jadi dia merasa kan karena gini kan, kenapa kita juga minta KPU Solo? Kita kan ingin tahu apakah ijazah yang diserahkan Jokowi waktu mendaftar sebagai wali kota 2 kali itu tahun 2005 dan 2010 itu ijazah Dr. Andes apa ijazah kan insinyur? Itu yang sempat di netizen ribut kan. Ketika kemudian KPU Surakarta sampai kemarin bertahan tuh. Lalu kemudian ada yang menyebut, kalau kan Surakarta membantah bahwa tidak ada narasi dari KPU soal Detrandos atau insinyur. Tapi kemudian dia hanya testimoni lagi kan. Dokumen itu diperlihatkan itu gimana sebenarnya? Itu lagi-lagi yang saya tidak dalih lah. Jadi seperti UGM, KPU itu juga ingin asas kehati-hatian, mengedepankan asas yang tidak ada itu di karang-karang itu. Dan mereka ingin ngeles saja supaya itu bukan menjadi beban pembuktian, bukan di tangan mereka. Jadi biar orang lain aja ya, misalnya KPU ya biar UGM aja yang ngasih bukti dan sementara UGM biar KPU. Jadi dibolak-balik seperti itu ya. Jadi ya memang yang kita prihatin ya sesudah keterbukaan informasi publik Undang-Undang KIP ini berlaku sejak tahun 2008. Sudah diundangkan dan 2010 efektif, jadi sudah 15 tahun lebih. Ternyata etos kerja, mentalitasnya masih ketertutupan. Jadi mereka itu tidak sadar menjadi birokrat-birokrat untuk keterbukaan informasi, tapi sebenarnya hanya humas saja. Masih rezim tertutup. Iya, ketertutupan, kerahasiaan, ini harus dilindungi nih pejabat-pejabat negara dan sebagainya. Kalau jalan-jalan perjalanan desanya terbuka, karena ada posting-posting gitu. Tapi saya ingin mengomentari ini yang awal disinggung itu, tentang drama terbaru ya, tentang Egy Sujana ini. Sebelum kita ke situ, saya ingin masih agak penasaran tuh di UGM gitu ya. Sampai kemudian menutup. Ada satu hal itu. Ketika melakukan uji konsekuensi, kan mereka memperhadapkan antara dua undang-undang tuh. Undang-undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi gitu ya. Bahkan UGM berkali-kali itu kemudian mencoba mengutip pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 2008. Jadi Undang-Undang Nomor 4 itu pasal 17 yang dikutip. Bahwa data pribadi tidak boleh. Tapi dia tidak mau membaca, bukan tidak mau ya. Dia apakah sengaja atau tidak sengaja, dia kemudian tidak membaca, mengabaikan pasal 18 gitu loh. Padahal di pasal 18 ini menarik ya. Pasal 18 itu di ayat 2 kan dikecualikan soal kepentingan publik, tapi ada yang menjelaskan bahwa kalau itu pertimbangannya di pasal 17 kan mengganggu ketertiban umum, stabilitas negara, atau kemudian soal ya kalau kita menyebut privasi, ada asusila, ada macam-macam, ada keguncangan negara lah ya gitu ya. Tapi kan di situ di pasal 17 menyebut bahwa kalau berkaitan dengan data pribadi, maka yang kemarin dipertanyakan tuh, harusnya UGM pada saat uji konsekuensi atau sebelumnya itu bertanya ke
Jokowi, apakah Anda keberatan kalau kami buka ini? Iya, Nah, itu kan dia tidak jawab gitu. Mestinya Pertimbangan berkoordinasi ya. koordinasi. Ya itu tadi seperti saya singgung jawaban awal saya. Tidak pernah ada konsolidasi kayaknya. Paling nggak yang ditunjukkan UGM di depan persidangan ya. Kita nggak tahu. Mungkin mereka konsolidasi untuk merahasiakan koordinasinya. Oh, pokoknya ini jangan dibuka. Pokoknya ini harus ditutup. Jangan pernah singgung soal hal-hal. Karena ada yang menarik tuh, kalau kita semua saksikan gitu ya. Ada yang menarik ketika dicecar pertanyaan, pihak UGM langsung menjawab bahwa kita serahkan kepada majelis apapun keputusannya. Itu kan soal langsung lempar. Padahal ini baru persidangan ini gitu loh. Jadi agak. Ya itulah, makanya tadi yang saya tekankan itu ingin ngeles, ingin berdalih, ingin menutupi gitu. Jadi ya itu yang sejauh ini sangat kesan terkuat. Bahkan hakim majelis komisionernya sendiri kan terheran-heran. Kan ingat nggak? Ini UGM ini universitas ternama loh dan sebagainya. Dan ya menurut saya memang seperti itulah, ada apa ya? Akhirnya memang ada upaya untuk menutupi ini semua karena memang kalau ini terbongkar ya dari kasus ijazah Jokowi ini, kalau ternyata betul itu palsu. Wah, memang negara ini agak geger dalam arti gini, ini akan terjadi evaluasi total ya tentang jalannya politik negara ini gitu. Jadi tapi kan bagus kan kalau sebenarnya ada evaluasi proses rekrutmen kepala negara apa semua gitu. Ya itu memang mestinya lesson learn-nya ya tidak bolehlah PPID ini makan gaji buta gitu loh. Jangan jadi humas gitu loh. Kan sebenarnya PPID itu menjadi kebalikannya dari humas. Kalau ada humas itu fungsinya hanya melayani, memberikan informasi yang bersifat terbuka, itu kan sudah tugas humas. Nah, PPID ini informasi-informasi yang memang problematik, yang dikecualikan itu tadi. Nah, kalau tadi pertanyaan menghadapkan antara undang-undang KIP dengan PDP, kan nanti pertimbangannya kan untuk masa kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan negara. Kan itu kan. Kalaupun ini sama-sama lex spesialis kan dua-duanya. Nah, pada akhirnya penentuannya kan mana yang lebih penting. Kalau ada problem benturan antara untuk melindungi rahasia pribadi dengan keterbukaan agar negara berjalan dengan satu sistem yang lebih terbuka, ya mesti negara yang lebih utamakan dong. Gitu ya. Kan sumpahnya biasanya gini lah, itu yang seperti itu berlaku hanya untuk masyarakat biasa. Orang seperti kita ini publik biasa. Tapi kalau pejabat publik, karena mereka sudah digaji, diberi amanah, bekerja dengan baik sesuai aturan undang-undang, mereka tidak lagi mempersoalkan pribadinya yang sejauh yang memang layak untuk diketahui lah. Ijazah, CV kan itu yang paling lucu kan. Oh, kita kan ada permintaan katanya CV itu juga pengecualian. Loh, kalau sudah jadi pejabat publik kan CV-nya pasti ada di Wikipedia. Hasil uji konstitusi kemarin UGM kan begitu itu masih semua. Ditutup juga. Kembali malah lebih itu tertutup gitu ya. Jadi agak nih. Nah, yang saya sebut sebenarnya tadi gini. Kalau ternyata di UGM gitu ya, yang kita lihat bahwa ternyata hampir semua tertutup. Lalu yang saya sebut tadi itu menggelitik adalah ketika menyebut bahwa sudahlah kita serahkan ke majelis gitu ya. Apakah ini bagian dari skenario atau memang karena kita lihat tuh selama proses persidangan kan majelis itu betul-betul dia proaktif kan mengejar tuh, menggali fakta persidangan, ikut menohok pertanyaan-pertanyaan yang bisa berupaya mencari apa benar sih Jokowi itu pernah kuliah, apa benar Jokowi itu pernah KKN, seperti KKN gitu kemarin ya. Nah itu seperti KKN kemarin kan, itu kan menarik tuh misalnya ketika dia disebut KRS-nya mana, itu kan menarik tuh, kan tidak ada. Ya artinya UGM ketika kita semua bertanya, yang orang luar UGM, PPID UGM juga nggak tahu. Nah, itu. Jadi ketika kita ingin bertanya, ada nggak sih informasi soal itu dan apalagi ada bukti dokumennya, UGM-nya juga nggak bisa jawab. Maksud saya, apakah itu bukan bagian dari strategi sebenarnya pihak UGM langsung melemparkan persoalan ini ke KIP, menghindari terlalu banyak pertanyaan yang semakin menukik gitu ya? Iya, nantinya mungkin mereka berharap lah semoga KIP
Komisi Informasi Pusat nanti bisa diotak-atik juga gitu. Iya. Kan kita sempat melayangkan protes itu bulan lalu kan, akhir tahun lalu. Karena kan Anjang sana, Ke Polda. komisioner KIP semuanya datang ketemu Kapolri. Oh iya. Yang kebetulan kan pertemuan itu sehari setelah sidang kita kedua kan atau ketiga itu, dan Termonya Polda. KIP, komisioner ketua KIP-nya memberikan apa semacam award, penghargaan bahwa kepolisian itu salah satu atau bahkan institusi yang paling terbuka. Itu kan konyol banget, nah, karena kita tahu, kita kan punya pengalaman. Kita kan yang sempat waktu itu jadi pertanyaan publik, dianggap kita kalah kan karena putusan sela majelis KIP ternyata tidak mengabulkan permintaan kita kan, gugatan kita, karena sebenarnya masalah teknis karena waktunya terlalu awal 2 hari. Tapi kan sebenarnya kepolisian itu memang tidak merespon. Makanya ketika kita sudah mengajukan lagi permintaan sampai sekarang belum direspon kan? Iya. Nah, nanti kita akan bongkar nih, khusus nanti berarti kita akan ada sesi khusus setelah UGM dan KPU selesai, khusus dengan Kapolri ini nanti, kepolisian maksud saya. Jadi, ya ini yang akan rame. Dan kembali ke itu yang tadi pertanyaan soal Egy itu ya. Karena kan kebetulan ada 2 orang kepolisian yang ikut cawe-cawe, ikut menjembatani kan. Tapi kan yang menarik di balik itu, Mas Lukas, coba kita lihat, saya senang menggali di belakang itu ya, di balik itu sebenarnya untuk kita coba spill apa sih yang terjadi di balik itu ya. Di saat ketika institusi KIP begitu sangat getol gitu ya, melakukan tekanan, bahkan seolah-olah benteng pertahanan itu mulai retak ke KPU, kan KPU akhirnya kemudian membuka. Meskipun masih terbatas. Lalu bahkan kemarin hasil uji konsekuensi semua akan dibuka. Lalu kemudian UGM yang awalnya tidak ada sama sekali mulai perlahan. Meskipun dengan alasan berkasnya sudah hilang semua. Pengecualian. Nah, ketika pada saat KIP itu memperlihatkan taringnya, ikut terlibat dalam kewenangannya menggali udah fakta-fakta itu kan tiba-tiba ada manuver baru tuh dari Jokowi. Justru yang tersangka Egy Sujana dengan Damai Lubis ya. Itu kan tiba-tiba dipanggil kan, ketemu di Solo, ditemani oleh tim hukumnya, dan lebih parah lagi karena ada polisi. Iya, yang saya dengar dari info teman-teman ya. Itu gimana? Iya, yang saya dengar tuh sebenarnya itu rekayasa udah lama. Bahkan sejak April si Roy Suryo cerita ke saya bahwa ketika rombongan ini tim pembela ulama dan kan ketuanya kan si Egy ini, tim TPUA ini, tim pembela ulama dan aktivis kan. April itu kan entah satu dan lain hal kan dia nggak nyampe ke sana. Dan waktu itu dianggap karena dihalang-halangi dan sebagainya. Dan sekarang analisisnya, oh memang sengaja. Jadi memang sudah didekati sejak April itu. Oh jadi bukan dia ketinggalan angkot gitu. Iya, bukan ketinggalan atau dihalangi, tapi memang dia sengaja nggak nongol. Dan kemudian kan gini, ini licinnya menurut saya ya. Sudah sekali lagi ada bukti bahwa memang Jokowi ini dalam hal permainan politik culasnya memang beginilah. Dia tahu orang gampang dibeli, orang gampang disuap, dia memainkan itu dengan logistiknya yang kuat itu. Ya kuat diduga lah. Masa dari orang yang gini kan terkenal ekstrim. Iya. Ekstrim dalam arti keras gitu, garis keras gitu kan. Dan sebelum yang lain kan Egy duluan soal menuduh Jokowi jasa palsu. Tiba-tiba mbledo gitu dan mau datang bahkan mungkin minta maaf dan sebagainya, dan itu kita belum jelas faktanya, tapi mau datang saja itu menurut saya. Terus memang kemarin sekian lama itu mempersoalkan ijazah Jokowi, kamu sedang gagar otak. Sekarang baru sadar bahwa ijazahnya ternyata tidak palsu. Yang kemarin itu sedang mengalami halusinasi. Nah, atau sebaliknya yang terjadi berarti ya ini Egy dan Dharma Lubis yang memang sudah letoy, sudah dibeli. Kan Jokowi selalu menyelesaikan dengan itu. Penyuapan saya kira, dan sinetron ini sinetron opera sabun ya, pakai uang pelicin dan sebagainya ya. Nanti akan cepat atau lambat ini terungkap lah. Dan Egy akan Egy ini kan udah lama lah terkenal, memang suka gitulah. Dan artinya ya salah langkah lah dia. Kalau dia mau sedikit lebih smart, lebih strategis, ya udah dia diem aja.
Kan apalagi dia punya alasan bagus sebenarnya, kan sakit yang saya dengarkan. Karena sakit, nah makanya kemudian dia butuh biaya untuk berobat dan sebagainya. Nah ini mungkin yang dia pilih, tapi ya sayang sekali lah. Dan tapi ginilah, kalaupun sebagian kawan yang mempersoalkan itu sudah berbalik arah, tapi kan selalu ada lahir tombak-tombak baru untuk mempersoalkan. Yang sedang saya ikuti, karena kebetulan saya sempat diminta untuk datang ke Solo untuk menjadi saksi juga. Tapi kan karena berbenturan dengan sidang ke Bon Jovi kemarin, saya nggak bisa datang tanggal 13 itu. Dan sidang gugatan di Solo ini tim alumni UGM gugat Jokowi, akui oleh Taufik dan kawan-kawan, itu bagus tuh. Salah satunya yang menarik adalah putusan Hakim PN Solo itu yang tidak menyetujui eksepsi Jokowi bahwa sidang tidak sah. Artinya bisa sidang masuk itu sah. Perkara, ya. Nah, sidang tetap berjalan. Kemudian kemarin mengundang mantan Wakapolri Jenderal Purnaweran Ugroseno itu. Dan pertanyaannya menurut saya bagus, karena sebagai mantan Wakapolri, Serse, dia aktual kan dan faktual bahwa kalau ijazah Jokowi itu dijadikan barang bukti, berarti barang bukti kejahatan. Oh ya. Kalau kejahatan yangnya dilakukan oleh Roy dan kawan-kawan, itu yang disita barang bukti Roy, handphonenya, rekaman videonya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kan yang disita dokumen-dokumen ijazah Jokowi dan lain-lain yang jumlahnya 505 dokumen oleh UGM diserahkan. Nah itu menurut saya menarik, dan ini untuk kali pertama ya. Sidang yang gugatan terhadap Jokowi ada sinyal yang sifatnya membuka, benar, pengadilan mau, yang lain-lain kan apakah ditolak. Itu bagian bukti indikasi bahwa benteng pertahanan Jokowi mulai retak? Karena kan selama ini tuh kan persidangan selalu menolak tuh, tidak bisa masuk pokok perkara kan? Ini tiba-tiba lolos gitu loh. Ini sekaligus untuk pertanyaan saya berikutnya adalah, karena kan kita lihat tuh perilaku, tabiat kebiasaan Jokowi selama ini itu kan menggunakan uang, pihak lain untuk kemudian tidak pernah mereka bertemu langsung melawan hukumnya kan? Gitu. Tapi kan yang tiba-tiba terjadi adalah khusus dalam kasus Egy, mereka bertemu langsung gitu loh. Di mana Egy dalam Hari Damai Lubis, itu kan kemudian mereka bertemu langsung. Yang posisi mereka ini adalah tersangka, lawan hukumnya gitu ya. Apakah karena itu bukti indikasi bahwa memang Jokowi sudah mulai retak? Dia pengadilan sudah jebol, jebol gitu loh. Jadi dia menggunakan cara-cara terakhir ya, cara-cara pengaruh uang gitu ya. Artinya terhadap dua kawan ini, kalau mereka sedikit lebih smart, misalnya jangan mau dong ketemu di rumah gitu. Mereka datang itu, kayaknya yang butuh banget mereka gitu loh. Kalau sedikit agak smart ya mestinya ketemu di tempat yang netral. Jadi sutradaranya ini tidak sutradaranya tapi tapi yang ingin dikesankan ke publik dengan drama itu ya, drama sinetron itu adalah tuh si Egy itu, si garis keras itu datang meminta maaf, dia mengaku salah dan sebagainya. Ingin menunjukkan hegemoni itu. Itu yang menurut saya nggak tahu ya, timnya Egy ini betul-betul begitu hopeless, begitu sudah menghamba gitu. Meskipun itu tetap jahat sebenarnya gitu loh. Itu memalukan lah, berkhianat kan kalau dari segi gitu ya. Segi ingin mengungkapkan kebenaran gitu. Loh, yang kemarin tuh lagi kesambet setan. Jadi tapi selain kasus Egy ini menurut saya ini nggak mutu ya, nggak perlu kita kupas terlalu dalam. Tapi yang lebih menarik saya lihat jarang dipersoalkan adalah pertanyaan, kenapa setelah ditersangkakan sejak bulan November ya? Sudah dibuat gelar perkara, sampai sekarang pelimpahan berkas itu belum jelas. Mungkin sudah pelimpahan berkas, tapi pertanyaannya kenapa belum ada dari pihak kejaksaan langsung merespon untuk mengangkat kasusnya? Dugaan saya sebagai orang yang pernah mengalami proses hukum ya, kan kejaksaan ini kan tahu lah ini pasti permainan politik lah ya, dan dia tidak ingin mendapat getah gitu. Ini permainan Jokowi dengan kepolisian, Parcok. Terus nanti waktu saat pelimpahan berkas yang harus menggugat, menuntutkan kejaksaan. Nah kan kejaksaan juga kalau kasusnya nggak kuat nanti
ternyata tidak kuat, tidak ada bukti yang memadai dan kalah gitu kan, diperadilankan dan sebagainya. Mereka yang dipersoalkan. Orang-orang kejaksaannya akan karirnya mandek kan. Kalau mengangkat kasus yang tidak kuat, itu taruhan karir bagi jaksa-jaksa yang akan menggugat. Artinya kejaksaan tidak tega untuk kemudian dilimpahkan sampah iya, itu. mereka tidak ingin dapat getah gitulah. Yang makan nangka siapa? Kepolisian. Yang makan durennya siapa? Cuci piring. Iya, cuci piring jaksa. Jadi, nah itu menurut saya juga indikasi bahwa kasus ini kan sebenarnya tidak terlalu kuat ya. Polisi gamang, apalagi kejaksaan. Karena ini kan kasus ijazah, kontroversi ijazah Jokowi itu bukan satu persoalan yang bisa dimediasi. Bukan one prestasi gitu loh. Yang bisa dimediasi itu kan adalah kesepakatan dua pihak. Ini harus hitam putih, benar asli benar atau benar palsu gitu iya. loh. Bukan yang satu dirugikan, yang satu diuntungkan. Oke, jadi perkara kemudian kalau mau diselesaikan dengan mediasi, bagi dong keuntungannya, kerugiannya. Nah, kalau ini kan tidak ada yang masing-masing pihak tidak ada yang rugi. Dalam arti begini, kalau Jokowi merasa itu asli, ya memang dirugikan. Tapi tunjukkan dulu dong, buktikan dulu. Nah, sebaliknya, ini bukan persoalan ambisi RRT untuk mengungkap ini. Karena dia hanya representasi rasa ingin tahu publik. Jadi mediasi itu konyol menurut saya. Jadi Mas Ugas, ini terakhir Mas Ugas. Ini kan persidangan nanti Bon Jovi untuk UGM itu masuk pemeriksaan ahli ya, saksi dan ahli gitu. Nah, di sana itu saya ulangi, berarti akan memanggil beberapa orang. Bisa persiapan untuk menghadapi pemeriksaan berikutnya ini. Bon Jovi. Iya kan seperti tadi sudah saya singgung, kita akan mengundang Jokowi sebagai saksi fakta, Pratikno ya sebagai saksi fakta juga. Mungkin bisa menjelaskan kenapa UGM seperti itu. Kemudian kita akan mengundang beberapa saksi ahli. Ya, misalnya adalah Profesor Maurarar Sihaan, kemudian salah satu mantan komisioner yang saya tidak perlu sebutkan dulu, mantan komisioner KIP yang kebetulan juga karena dia dari PDIP aktif dulu membantu proses pendaftaran Jokowi. Jadi, nah, diharapkan nanti di sidang itu kesaksian Pak Maurarar itu kesaksian yang bersifat akademis, konstitusional. Kesaksian kawan kita ini yang satu mantan KIP dan aktivis PDIP ini diharapkan bisa mengungkap apa yang terjadi. Jadi ini dua-duanya saksi ahli, tapi yang satu plus saksi fakta. Gitu. Nah itu kita harapkan akan membuka persepsi kita pada publik dan akan pada akhirnya endingnya ini gini menurut saya, Bung Samsudin ya. Pertama, kalau Jokowi memang yakin dia asli, dia mestinya harus hadir lah, baik di persidangan Bon Jovi atau persidangan yang di Solo itu, ya. Terus yang kedua, atau dia segera membuka diri bahwa dokumen ijazah salinan ijazahnya itu bisa ditunjukkan, bisa diuji forensik oleh tim independen. Jadi bukan hanya polisi memberi kesaksian, karena polisi tidak punya kompetensi. Polisi itu kan untuk soal-soal kriminal, pidana, bukan soal-soal administrasi. Ini kan soal administrasi, jadi harus tim independen yang menguji keaslian itu. Nah, akhirnya seperti saya pernah sampaikan, kasus ini apapun prosesnya, karena itu sudah agak terlambat untuk menjadi kasus yang bisa selesai secara elegan ya. Jadi apapun endingnya nanti, ini Jokowi ini benar-benar sudah mempermainkan bangsa ini atau mengelabui negara ini. Ini kan memalukan. Kontroversi ijazah palsu ini. Kalau partai pengusung akan dihadirkan? Ya nanti kita coba ya. Kita ingin mengundang Hasto, ada usulannya, Sekjen PDIP. Kita lihat saja. Ya kalau Hasto belum berdamai dengan Jokowi, mestinya mau kan, dia pernah dikerjain kan kemarin. Menjelang Jokowi lengser, Hasto di kerangkeng gitu. Nah, mestinya kalau dia ingin membuka kebenaran juga, ya harusnya nanti bersedia kalau kita undang gitu. Oke, makasih. Pemirsa sekalian, saya mengulangi ya, jadi ini menarik diskusinya gitu. Yang kita lihat bahwa pihak UGM dan
KPU seolah-olah mengkompak untuk menutup informasi kasus Jokowi, dan kita berharap di sini bisa terbongkar ya. Pemirsa sekalian, sidang berikutnya itu akan berlangsung minggu depan. Dan Bon Joy, seperti dijelaskan Mas Lukas, itu ada beberapa pihak yang akan diajukan sebagai saksi dalam persidangan. Saya ulangi, pertama adalah Jokowi, jadi mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo itu diajukan sebagai salah satu saksi fakta, karena mereka penting mengklarifikasi itu adalah berkaitan soal dua hal. Paling tidak dua hal. Pertama adalah berkaitan soal legalisir ijazahnya yang berbeda-beda, lalu kemudian sekaligus mengklarifikasi karena pihak UGM dalam persidangan sebelumnya menyatakan tidak ada data apakah betul Jokowi pernah ke UGM melakukan legalisir atau tidak. Jadi UGM tidak memiliki data, informasi, karena itu terjadi pada tahun 2014 dan 2019, di mana pada saat itu UGM menyatakan bahwa SOP-nya untuk proses legalisir itu adalah cukup orangnya datang, membawa asli dan fotokopi dilegalisir. Apakah betul Jokowi pernah ke UGM melegalisir atau tidak? Itu penting dijelaskan dalam persidangan. Yang kedua adalah yang harus diklarifikasi juga oleh Jokowi berkaitan dengan data soal informasi KKN. Karena lagi-lagi adalah UGM tidak memiliki dokumen. Jadi tidak ada, sama sekali tidak ada. Mereka sedang ingin mencari. Yang ada adalah nilai, kita belum tahu nilainya berapa gitu kan. Jadi tidak ada. Itu yang juga harus diklarifikasi karena juga pada saat bersamaan adalah KPU menyatakan tidak ada verifikasi faktual. Jadi penting bagi Jokowi hadir mengklarifikasi. Nah, berikutnya yang akan hadir nanti di undang juga itu adalah Pratikno. Pratikno ini mantan sekretaris kabinet ya. Mensekap ya. Mensekap gitu ya, Pratikno. Tapi beliau adalah mantan rektor UGM yang banyak hal perlu diklarifikasi berkaitan terutama dengan ijazah Jokowi dan proses perkuliahan, karena sebagai rektor tentu tahu prasyarat, prosedur, aturan di UGM terutama penerbitan dan legalisir ijazah. Apakah benar UGM membolehkan itu boleh orang berkacamata? Apakah benar UGM itu bisa orang lulus dalam 5 tahun di Eksat dengan IP hanya 2,5 sekian. Dan juga yang misteri adalah kemarin di sidang di Solo itu ditunjukkan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan yang dikeluarkan tahun 1985 itu dikeluarkan tertanggal Mei 1985. Sementara November. Ijazahnya Jokowi November. Nah, itu ada keanehan-keanehan, inkonsistensi itu yang cepat atau lambat. Kecuali kalau 2 kali sudah gitu ya. Nah, artinya seperti yang seperti itu. Semua ini harus dijelaskan mestinya oleh Pratikno. Dan yang paling penting untuk penutup ini, saya kira ini saya sudah beberapa kali menyampaikan sidang-sidang Jokowi ini baik di Komisi Informasi Pusat maupun yang di Solo ini akan menjadi taruhan bagi masa depan demokrasi Indonesia. Apakah apakah demokrasi masih akan berlaku, demokrasi menang, atau rezim ketutupan, rezim kerahasiaan, rezim autokrasi yang menang. Jadi politikus yang merusak tata aturan negara ini bisa melenggang, ya, itu taruhan. Menurut saya masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia jangan membiarkan hal ini terjadi. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.